Salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita semua berada. Seperti biasa, saya Rani Mahadika Gumanti selaku moderator tentunya akan menemani Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dalam keseruan diskusi sekaligus bedah buku kita malam hari ini, dengan topik yang berjudul The Body Keeps the Score, otak, pikiran, dan tubuh dalam pemulihan trauma. Nah, poin pembahasan pada bedah buku dan diskusi malam hari ini ada 4 poin utama. Yang pertama, sejenak tentang trauma psikis. Yang kedua, bagaimana trauma psikis mempengaruhi pikiran dan tubuh kita. Yang ketiga, pulih dari trauma psikis. Dan yang keempat adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik. Topik yang sangat menarik, tentunya juga pemantik yang luar biasa sekali, yaitu ada Widya Eka Nugraha, yang tentunya tengah hadir di sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau merupakan seorang dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi di IPB University, kemudian juga peserta program pendidikan spesialis ilmu penyakit dalam FKUI RSCM. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Pak Widya Eka Nugraha kami persilakan. Silakan Pak Widya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan malam ini kita berjumpa dalam kondisi yang sehat, sejahtera, dan dalam penuh kebahagiaan. Izinkan saya untuk memulai dengan share screen dari PowerPoint saya yang akan membahas tentang sebuah buku berjudul The Body Keeps the Score, karya Bessel van der Kolk, medical doctor. Dan sebagai pengantar, dengan saya menyampaikan bahwa buku ini sudah tersedia di dalam edisi bahasa Indonesia, tebalnya 498 halaman, dan Bessel van der Kolk sendiri adalah seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, atau kita biasa menyebutnya sebagai psikiater, yang berpraktek di Amerika, walaupun dia ada kebangsaan Belandanya juga. Beliau juga seorang peneliti, dan buku ini sendiri sudah dikutip sekitar 14.000 kali. Dan sebenarnya buku ini terdiri dari 2 edisi ya. Ada edisi yang pertama terbit tahun 94, edisi yang ini terbit tahun 2014 kalau berdasarkan data dari Google Scholar. Nah, sebenarnya buku ini bercerita tentang apa sih? Trauma. Maka saya perlu memberikan peringatan ya, di mana karena kita akan membahas tentang trauma psikis, bisa jadi ini akan memicu pengalaman emosional yang mungkin terasa tidak nyaman dan mengganggu. Dalam hal yang demikian, maka Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk mengambil jeda, menghindar sejenak, dan apabila memungkinkan kembali lagi, dan apabila memang ternyata membutuhkan bantuan, ya mungkin bisa mencari bantuan. Oke, jadi buku ini bercerita tentang apa sih? Pada prinsipnya, bagaimana trauma itu terjadi, mulai dari kondisi eksternal, kemudian bagaimana kita menerimanya, dan bagaimana hal tersebut membekas di dalam tubuh kita. Jadi kita akan membahas 4 bahasan supaya pembahasannya menjadi lebih jelas, dan alasan mengapa hal ini menjadi penting, terutama buat saya pribadi, dan juga mudah-mudahan buat Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana trauma psikis ini mempengaruhi otak, pikiran, dan tubuh kita, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin memulihkan dari trauma tersebut, dan dengannya kita yang lebih baik. Oke, jadi kita mulai dari kesepakatan mengenai istilah-istilah yang digunakan. Pertama adalah stres. Apa itu stres? Pada prinsipnya adalah stres berarti kehidupan. Ya, kehidupan yang kita jalani itu tidak mungkin tidak
membuat kita stres. Itu suatu konsep yang mustahil. Mengapa? Karena tubuh kita ini akan memberikan respon, baik fisik maupun psikis, terhadap apa yang disebut stresor. Apa itu stresor? Yaitu peristiwa, baik dia eksternal sifatnya, contoh paling mudah adalah suhu ruangan, bisingan, dan rangsang-rangsang visual atau penglihatan kita, maupun peristiwa internal yang terjadi di dalam kepala kita, misalnya pikiran-pikiran yang kita alami sehari-hari. Dan itu membutuhkan atau membuat kita harus beradaptasi. Jadi beberapa ilmuwan dia membuat skala stresor-stresor yang akan kita alami di dalam kehidupan kita, dan yang paling besar, stresor paling besar adalah kehilangan pasangan hidup yang kita cintai. Nah, kemudian ada peristiwa-peristiwa lain yang skalanya lebih rendah, seperti misalnya pindah tempat kerja, atau PHK, atau peristiwa kalau untuk anak-anak naik kelas. Itu pun juga merupakan suatu stresor yang membuat seorang anak harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan sebagainya. Adapun trauma adalah jenis stresor berat, jadi membedakan stresor biasa dengan trauma adalah intensitasnya. Bagaimana beratnya suatu kejadian sehingga melampaui kemampuan atau kapasitas orang tersebut untuk beradaptasi. Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan respon yang berbeda. Sebagai contoh adalah yang paling sering kekerasan. Ya. Jadi anak-anak yang mengalami kekerasan, baik itu sifatnya verbal, fisik, atau yang paling berat adalah kekerasan seksual, maka dia bisa mengalami respon trauma. Di mana kejadiannya sering kali terjadi adalah peristiwa tersebut masuk ke dalam bawah sadar dan dilupakan oleh alam sadar. Namun ketika memori traumatis tersebut berada di alam bawah sadar, dia bisa menimbulkan kejadian-kejadian fisik dan juga psikologis yang mengganggu kehidupan si anak di masa depannya. Kalau di buku ini jenis trauma yang banyak dibahas karena Van der Kolk ini merupakan psikiater yang awalnya mendalami tentang post-traumatic stress disorder, yaitu jenis kondisi psikiatris yang banyak disebabkan oleh peristiwa perang ya. Jadi menariknya dari Van der Kolk ini adalah dia sebenarnya bercerita tentang pengalaman karirnya, perjalanan karirnya sebagai seorang psikiater. Nah, kalau kita tahu di Amerika itu banyak warganya yang kemudian karena wajib militer atau karena memang banyak berperang dengan negara lain, misalnya adalah perang Vietnam atau perang ke Timur Tengah gitu ya, perang Irak dan sebagainya, ataupun Afghanistan. Nah, itu rupanya tentara-tentara yang pulang dari medan perang itu membawa trauma. Ini yang banyak pengalaman kita melihat orang lain meninggal. Kalau kita di negara damai paling sering melihat orang meninggal karena penyakit atau karena kecelakaan. Nah, itu pun sebenarnya juga meninggalkan jejak tuh di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita. Apalagi medan perang, di mana di medan perang kita tahu bahwa mindset atau doktrinnya adalah kill or to be killed. Anda membunuh atau Anda yang dibunuh. Jadi bisa dibayangkan stresornya tuh seberapa berat ya, seberapa intens. Karena berkaitan dengan nyawa atau hidup mati. Oke. Selanjutnya ada istilah adverse childhood experience. Jadi pengalaman yang berpotensi traumatis sebelum usia 18 tahun atau di masa kanak-kanak. Jadi kalau ada yang namanya stresor dan itu harusnya masih bisa kita adaptasi, dan ada trauma yaitu yang akan sulit kita adaptasikan, maka hal-hal tersebut tidak hanya bisa terjadi di usia dewasa loh, tapi juga bisa terjadi di usia kanak-kanak. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita bahas lebih dalam, yaitu bagaimana efeknya dan bagaimana kemudian kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oke. Adapun untuk post traumatic stress disorder ini sebenarnya adalah suatu kompetensi dari seorang dokter spesialis kesehatan jiwa ya, psikiater, untuk kemudian menanganinya. Namun gambaran-gambaran yang bisa kita kenali antara lain bagaimana orang-orang dengan PTSD ini mengalami kilas balik atau flashback
dan juga gejala penghindaran. Mengapa bisa demikian? Nah, nanti akan kita bahas. Lalu, Van der Kolk juga mengusulkan suatu klasifikasi diagnostik baru yang disebut sebagai developmental trauma disorder. Yang pada prinsipnya adalah bagaimana stresor yang sifatnya kronik ataupun traumatik di masa kanak-kanak atau di masa perkembangan itu kemudian menimbulkan gangguan yang belum tercakup di dalam PTSD ketika pasien beranjak dewasa. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya. Jadi sangat mungkin kita semua membawa memori-memori, entah itu yang sifatnya sebagai stresor kronik ataupun stresor yang traumatik di masa perkembangan kita ataupun di masa dewasa kita yang sebenarnya termasuk ke dalam lingkup atau spektrum dari PTSD maupun developmental trauma disorder. Nah, mengapa itu menjadi penting untuk kita bahas? Ini berkaitan dengan dua bidang yang saya geluti sehari-hari ya, yaitu dunia pendidikan dan juga dunia kesehatan, baik sebagai dosen atau pendidik dan juga sebagai dokter, terutama di bidang penyakit dalam. Jadi, di dunia pendidikan ini, stresor kronik maupun traumatik itu sangat berhubungan erat dengan kinerja otak dalam proses pembelajaran. Kebetulan di Fakultas Kedokteran tempat saya bekerja, kami baru ya, jadi kita belum punya lulusan, dan bahkan kalau Bapak Ibu ketahui di dalam jenjang pendidikan mahasiswa kedokteran itu ada yang disebut sebagai S1 dan ada yang disebut sebagai program pendidikan profesi atau kita mengenalnya dokter muda atau koas. Kita belum punya yang koas. Namun kita sudah melihat bahwa di dalam jenjang pendidikan S1 ini ada beberapa mahasiswa yang menampilkan performa akademik yang sulit, katakanlah begitu. Dan ternyata ketika kita gali lebih dalam, hampir selalu masalahnya adalah kejadian yang tidak mengenakan di dalam keluarga. Atau dengan kata lain, adverse childhood experience. Jadi memang hampir selalu mahasiswa yang ketika masa kecilnya di usia kurang 18 tahunnya itu bermasalah keluarganya, selalu mengatakan bahwa dia tidak fokus belajar. Atau jenis mahasiswa yang orang tuanya memaksa agar anak tersebut menjadi seorang dokter. Itu juga sering kita jumpai. Dan itu yang menyebabkan anak tersebut seperti tidak menggenggam kehidupannya sendiri. Dan kemudian kemampuannya untuk belajar mandiri menjadi kurang. Nah, jadi ternyata memang hal tersebut berpengaruh. Adapun di dunia kesehatan, kita mengetahui bahwa stres kronik itu merupakan salah satu faktor utama untuk berbagai macam masalah kesehatan, mulai dari jantung, stroke, dan ternyata juga autoimun. Kita di poli penyakit dalam, hampir selalu yang datang ke poli psikosomatis itu adalah pasien-pasien dengan gangguan autoimun. Hal ini mungkin berkaitan dengan bagaimana stres kronik dapat menimbulkan disregulasi atau gangguan pada sistem imun dan akhirnya menyebabkan berbagai macam masalah. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang yang terlalu keras terhadap dirinya sendiri karena proses traumatik yang berlangsung, seakan-akan mendidik sistem imunnya untuk menyerang dirinya sendiri. Dan itu yang kemudian menimbulkan gangguan autoimun. Oke, kita akan bahas sedikit tentang proses pertama, yaitu bagaimana trauma berperan dalam menimbulkan gangguan di otak. Jadi di dalam buku ini dijelaskan mengenai hasil dari, kita menyebutnya fMRI, ya, atau functional MRI, di mana pemeriksaan ini pada dasarnya adalah scan, ya, menggunakan MRI di bagian kepala, di bagian otak, dan melihat bagian otak mana yang aktif ketika dia dipicu oleh rangsang-rangsang tertentu. Dalam hal ini adalah rangsang traumatis. Jadi percobaannya gini bunyinya. Bayangkan ada seorang yang
kecelakaan, ya, kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil yang berat tuh bisa menimbulkan trauma. Karena ketika kecelakaan itu orang tersebut merekam di dalam kepalanya memori ketika dia mendekat ke arah mobil yang mau ditabrak, kemudian berguling dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ketika ketika memori tersebut di-reply lagi dalam bentuk suara di dalam mesin MRI, ternyata terlihat bahwa bagian otak yang aktif dengan sangat kuat itu adalah bagian area limbik atau bagian yang emosional. Ya. Jadi perasaan takut yang sangat mencekam ketika mobil berguling-guling dan merasa oh saya akan meninggal saat ini itu dimainkan, di replay, ya, dimainkan ulang walaupun sebenarnya orang tersebut sedang aman berada di dalam mesin MRI. Kemudian selain itu juga area yang disebut visual cortex atau bagian yang menampilkan gambaran, gambaran visual. Jadi seakan-akan dia sedang menonton film yang isinya adalah si pemain utamanya, peran protagonis itu lagi guling-guling di dalam mobil. Di sisi lain, ternyata area di mana yang menjadi pusat kemampuan kita untuk bicara itu mati. Jadi ada gangguan verbalisasi namanya. Dan inilah sebabnya kenapa peristiwa traumatis itu seringkali ketika menghantam seseorang, orangnya jadi nggak bisa ngomong tuh. Dan ini juga nih kenapa orang-orang dalam hal ini paling sering perempuan ya, walaupun laki-laki juga bisa. Ketika mengalami kekerasan seksual, nggak bisa ngomong, istilahnya mematung gitu ya. Jangan lupa laki-laki kadang-kadang mengalami kekerasan seksual dari laki-laki juga loh. Kita tahu di tempat-tempat pendidikan, senior bisa berlaku seperti itu kepada juniornya. Dan itu luar biasa mencekamnya gitu sampai terrorizing istilahnya. Seakan-akan berada dalam teror yang membuat si korban tuh nggak bisa ngomong. Nah, itu sebabnya kadang-kadang orang-orang manipulatif dia bisa membalik tuh. Kok kamu diem aja waktu saya melakukan itu, berarti kamu mau dong. Nah, itu luar biasa itu manipulasinya. Karena faktanya adalah ketika seseorang berada dalam kondisi traumatis, memang dia nggak ngomong, nggak bisa ngomong. Sistem verbalisasinya non aktif, gitu. Ini yang sangat berbahaya. Jadi ya kita berlindung kepada Tuhan ya, jangan sampai mengalami pengalaman seperti itu. Baik kita sendiri maupun orang-orang terdekat kita. Tapi kalaupun itu sampai menimpa orang yang kita kenal, maka harus berhati-hati dalam memberikan komentar. Terutama komentar yang nadanya adalah viktimisasi atau menyalahkan korban. Kenapa waktu itu nggak nolak? Kenapa nggak ngomong? Gitu. Karena jawabannya adalah otaknya memang lumpuh. Gitu. Satu sisi, ya. Jadi kita sudah mengenal sekarang satu sisi efek trauma terhadap otak, yaitu melumpuhkan. Nanti kita akan melihat sisi-sisi lainnya. Oke, nah inilah sisi yang kedua. Jadi, teorinya, setiap informasi yang masuk ke dalam otak kita melalui mata, telinga, hidung, pengecap, dan seterusnya, kita sebut sebagai rangsang indrawi, itu akan relay, akan dikumpulkan, masuk melalui talamus, station relay. Talamus ini bagian dari otak ya, yang ada di tengah, dan dari stasiun relay tersebut, itu akan dikirimkan dan diolah, dikelola di berbagai macam bagian otak, yang akan saya angkat di sini bagian yang disebut sebagai amigdala atau pemaknaan. Kemudian ada bagian kategorisasi dan juga ada bagian labelisasi. Sebelum kemudian masuk ke dalam alam sadar. Sebagai contoh, saya sedang berada di air terjun. Pemandangannya indah, langitnya cerah, anginnya sepoi-sepoi, harum hutannya sangat membius. Itu semua adalah rangsang indrawi. Di dalam kepala saya, sebelum saya memunculkan suatu kesadaran bahwa I'm feeling alive, maka ada proses-proses melabelisasi. Saya sedang berada dalam kondisi aman, saya berada dalam kondisi senang, menyegarkan, dan seterusnya. Tapi, ketika saya pernah mengalami kondisi tenggelam di dalam sungai, di sebuah hutan yang hampir merenggut nyawa saya,
Maka peristiwa tersebut dapat mengubah proses pemaknaan, kategorisasi, dan labelisasi ini. Sehingga alih-alih saya merasa feeling alive, ketika mendengar suara gemuruh air terjun, saya justru teringat pengalaman yang sangat membuat saya cemas. Nah, ketika saya menyium seseorang dengan parfum yang menyerupai hutan, saya teringat peristiwa itu dan saya kembali cemas. Maka di dalam uraian kesadaran saya merasa terancam. Saya merasa, ini kok saya rasanya nggak nyaman ya berada di sini. Gitu. Jadi kalau satu sisi ada lumpuh, satu sisi ada yang namanya cemas. Kalau di dalam buku ini disebutnya hyper arousal. Jadi kewaspadaan yang berlebihan. Nah, dua sisi inilah yang kemudian menjadi bilah tajam utama dari proses traumatis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu bagaimana dengan efek trauma terhadap pikiran? Ini ada beberapa contoh ya sebenarnya ya yang diberikan oleh Van der Kolk di dalam bukunya. Pertama adalah contoh yang sehat, yang bagus. Ya, ya saya foto presentasi dulu ya. Oke. Di mana pada gambar pertama ini ada gambar dari Noam. Noam ini masih masih kerabatnya Van der Kolk ya. Yang mana ketika dia uh, menjadi saksi terhadap peristiwa 9/11, jadi Bapak Ibu tahu ya, 9/11 di mana ada pesawat menghantam World Trade Center dan kemudian gedungnya runtuh habis. Orang-orang yang ada di dalam gudang tersebut sebelum runtuh karena kebakaran mereka lebih daripada mati terbakar, mereka lebih memilih terjun. Ini yang disaksikan oleh Noam. Karena Noam ini berada dalam lingkungan yang baik, penuh cinta, keluarganya menerima dia, maka imajinasinya walaupun dia merekam kejadian tersebut, kejadian mengerikan tersebut ya, dengan cukup baik, tapi dia masih menyimpan harapan bahwa orang-orang yang disaksikan terjun itu masih bisa selamat kalau dikasih trampolin di bawahnya. Nah, ini yang diangkat oleh Van der Kolk sebagai ini loh imajinasinya orang yang sehat gitu ya. Di sisi lain, ada pasien dari Van der Kolk yang disebut sebagai Marilyn, nama samaran. Sebenarnya ketika datang, Van der Kolk melihat bahwa ini perempuan 30 tahun ini dalam kondisi yang sangat baik. Jadi sehat lah begitu katakan ya. Namun dia datang itu dengan keluhan bahwa eh, karena dia bekerja sebagai security, badannya bagus gitu ya, perempuan tapi badannya bagus. Dan dia punya hobi main tenis. Dan di dalam hobi tersebut, dia berkenalan dengan seorang lelaki, dan mereka berhubungan. Namun di malam hari setelah berhubungan, ketika tengah malam dia terbangun, si perempuan ini terbangun, tiba-tiba dia menyerang pasangannya tersebut, pasangan laki-lakinya tersebut. Menyerangnya benar-benar sampai membahayakan jiwa, sampai berdarah-darah digambarkan seperti itu ya. Sehingga si laki-laki ini kaget, luar biasa kaget, dan akhirnya harus kabur melarikan diri dari si Marilyn. Dan Marilyn mengaku ini bukan kejadian pertama sebenarnya. Gitu. Ketika digali, Marilyn bilang, saya tidak ingat, saya tidak punya memori ketika saya berusia 10 tahun ke bawah. Tapi karena saya merasa baik-baik saja, saya yakin masa kecil saya pasti bahagia. Marilyn bilang seperti itu. Sampai akhirnya ketika digali lebih dalam dan diminta menggambar, ya, menggambar imajinasi mengenai masa kecilnya dia, gambarnya adalah seperti ini. Ya, ini saya mohon maaf sebelumnya, ini agak saru ya sebenarnya. Dia menggambar bahwa ini dirinya dalam kondisi yang luar biasa kacau. Ini kalau bisa dilihat di sini ada dua nih ya wajahnya. Dan ini digambarkan sebagai pencerminan juga nggak jelas. Dan dia terteror oleh tiga sosok yang seakan-akan berada dalam mimpi buruk gitu ya. Dan ini mohon maaf sekali lagi, ini adalah ada gambar alat kelamin yang menggambar yang mungkin ya dugaan Van der Kolk adalah merepresentasikan memori traumatis yang dia pendam.
gitu. Dan memang di buku juga diceritakan setelah terapi lanjutan, diketahui memang anggota keluarganya ada yang melakukan kekerasan seksual terhadap dia. Gitu. Dan nanti akan di dalam buku ini ada gambar lainnya di mana ketika terapinya sudah lebih baik hasilnya, Marilyn memberikan gambar yang seakan-akan dia tetap diperlakukan tidak baik oleh anggota keluarganya, tapi dia berada di atas dalam kondisi yang lebih baik dan bisa melihat bahwa oh itu adalah mimpi buruk yang terjadi di masa lampau. Nah, ini yang kemudian uh, digambarkan oleh Van der Kolk di dalam buku ini dengan sangat baik bahwa ternyata orang-orang yang traumatis salah satu masalah utamanya kenapa menimbulkan gangguan yang luar biasa adalah memori tersebut seakan-akan tidak lekang oleh waktu. Dan hal itu terjadi karena peristiwa traumatis mengganggu kesadaran pasiennya atau penderitanya, sehingga dia tidak menyadari bahwa hal tersebut sudah berlalu. Gangguan temporalitas. Jadi konsep waktu itu seakan-akan membeku hanya di saat itu saja. Gitu. Nanti kita akan bahas juga bagaimana terapi-terapi tertentu bisa mengubah point of view tersebut sehingga meletakkan peristiwa traumatis di masa lampau. Oke. Nah, jadi bagaimana peristiwa traumatis kemudian mengubah tubuh kita? Teorinya lagi-lagi adalah bersumber dari otak, di mana sistem saraf yang disebut sebagai saraf simpatis dan parasimpatis yang mengatur bagaimana tubuh kita bekerja itu terganggu dengan adanya diskoordinasi dari bagian-bagian otak ini sehingga saraf yang dikeluarkan dari otak menuju ke dalam organ-organ tubuh kita melalui apa yang disebut sebagai saraf vagus atau nervus vagus. Kita anggap saja dia sebagai kabel gitu ya, kabel yang panjang sekali dari otak ke mengembara ke seluruh tubuh. Dan dia mengatur denyut jantung, mengatur tenggorokan, mengatur saluran cerna. Sehingga bisa dibayangkan bahwa kalau kita ingat ya, misal kita berada dalam kondisi yang sangat sedih, itu bahasanya adalah tercekat ya. Tercekat itu sebenarnya adalah hiperaktivasi dari tenggorokan kita. Sehingga rasanya itu tidak nyaman di sini. Seperti mau napas susah, mau bicara susah, dan seterusnya. Gitu ya. Itu sebabnya dalam kondisi panic attack atau serangan panik, memang salah satu gambarannya, napas itu jadi tidak teratur. Bahkan sampai bisa menimbulkan gangguan dari sistem keseluruhan. Gitu. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bagaimana suatu memori traumatis bisa mempengaruhi tubuh kita. So, dari situ kita bisa simpulkan bahwa di dalam dunia pendidikan, selain dia bisa mengganggu performa akademik, kemudian juga bisa mengganggu kualitas hidup, karena memang bisa dibayangkan ya, apalagi dengan maraknya perundungan sekarang, tempat pendidikan itu bisa menjadi suatu tempat di mana trauma itu tumbuh. Gitu. Dan apalagi di dalam pendidikan kedokteran, ya walaupun kita tidak bisa menutup mata bahwa pendidikan yang bermasalah itu tidak hanya kedokteran sebenarnya, tapi juga kedinasan dan juga pendidikan-pendidikan lain yang bahkan secara usia berada di bawah dari level S1 dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya boleh bercerita pengalaman kami di dalam mendidik mahasiswa-mahasiswa S1 kami, ada beberapa anak yang gambarannya itu kurang lebih seperti ini. Ketika ditanya, kan memang tugas dosen itu kan untuk bertanya ya, mahasiswa berusaha menjawab. Sehingga kita sebagai dosen tahu levelnya di mana dan apa yang perlu kita tambah dan bagaimana cara memicunya. Ada mahasiswa yang kemudian
Belum selesai dia mengucapkan satu kata, dia sudah menepuk mulutnya. Bisa dibayangkan nggak? Sebagai orang dewasa, saya mau ngomong nih, tapi udah nepuk mulutnya sendiri. Itu dari situ aja kita bisa melihat bahwa kenapa kok dia mau mengungkapkan sesuatu, tapi sudah menepuk mulutnya duluan gitu. Kita sudah bisa membayangkan kira-kira pengalaman apa yang dia dapatkan di masa tumbuh kembangnya sehingga dia memiliki habit seperti itu. Gitu. Dan ini alhamdulillah bisa diperbaiki. Ada lagi yang ketika maju ke depan, jangankan maju ke depan, duduk saja ya, duduk di dalam kelas gitu ya. Kemudian disodorkan mic, itu langsung keringet dingin. Langsung keringet dingin, tangannya gemetar, tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Gitu. Setelah kita gali-gali lebih dalam, ternyata figur otoritasnya dalam hal ini adalah ayahnya. Dahulu kala ketika dia masih masa pertumbuhan gitu ya, sering sekali marah-marahin dia sampai pada satu titik mengejar dia dengan parang atau golok. Cerita dia ya, ini cerita mahasiswanya ya. Tapi saya jadi berpikir bahwa kalau figur otoritas yang seharusnya dia percaya sepenuhnya dalam hal ini adalah ayah, berlaku seperti itu sampai dia harus bersembunyi ke rumah tetangga gitu ya. Anda bisa bayangkan bagaimana efeknya di masa dewasa ketika ada figur otoritas lain, dalam hal ini dosen, mengacungkan alat, dalam hal ini mic, yang dia representasikan sebagai senjata tajam. Gitu. Tentu dia akan shutdown, dia akan muncul memori-memori seperti itu. Dan tentu nggak bisa berkata-kata. Kita sudah lihat tadi dari hasil MRI-nya. Gitu. Nah, itu satu sisi. Demikian juga dengan perundungan. Perundungan itu teorinya banyak ya. Salah satunya adalah mereka yang merundung itu juga merupakan korban di masa lalunya yang berusaha coping dengan cara mencelakai atau menyakiti orang lain. Gitu. Jadi memang efek dari trauma atau gangguan-gangguan ini luar biasa luas. Oke, itu satu hal. Sekarang di kesehatan. Tadi saya sudah ceritakan bahwa eh, ada pasien-pasien autoimun, tipikalnya memang mirip. Tipikalnya mirip itu artinya gini. Kami menjumpai bahwa eh, sahabat-sahabat kami, pasien-pasien dengan penyakit autoimun, memiliki kecenderungan untuk perfeksionis. Kemudian juga overthinking. Banyak hal yang dirikan secara rinci. Mereka ini seringkali di dalam karir atau pekerjaannya bagus. Bagus sekali karena itu tadi dia memikirkan detail dan berusaha menyempurnakannya. At some point ketika di dalam kehidupannya mengalami guncangan, mengalami masalah, dan itu adalah sesuatu yang di luar kendalinya. Nah, di situ kadang-kadang stresnya melampaui kemampuannya untuk beradaptasi. Dan akhirnya dia jatuh ke dalam kondisi sakit. Seringkali gambarannya seperti itu. Di sisi lain, saya juga pernah memiliki pasien. Ini kalau boleh dibilang mungkin memang sesuatu yang harus menjadi refleksi bagi kami sebagai dokter. Dimana ketika dia mengalami kondisi sakit, dalam hal ini adalah sakit usus buntu. Usus buntu memang seharusnya menjadi sesuatu yang rutin gitu ya, karena kasusnya banyak sekali kita jumpai di Indonesia. Namun kelihatannya komunikasi yang terjalin saat itu sudah bertahun-tahun yang lampau kurang baik. Sehingga pasien ini tidak merasa bahwa concern-nya terhadap diri sendiri itu diperhatikan. Yang terjadi adalah operasinya sendiri lancar, bagus, tapi setelah operasi muncul keluhan-keluhan. Nyeri, kemudian ada masalah sehingga jahitannya harus diperbaiki lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian terakumulasi dan satu titik dia mengalami nyeri yang luar biasa hebat sampai nggak bisa makan. Dan ketika datang, dari raut wajahnya sudah terlihat bahwa ini ada concern yang memang
belum terungkap sepenuhnya. Begitu kita ungkap sepenuhnya bahwa dia sebenarnya pengen diberi penjelasan yang utuh, lengkap, saya ini kenapa sih? Itu aja sebenarnya. Dan begitu itu diberikan, rasa nyerinya langsung turun. Dari yang tadi skalanya 9, turun sampai tinggal 2. Sampai akhirnya setelah diberi penjelasan, tidak perlu dioperasi lagi dan sebagainya, dia bisa pulang dengan obat-obatan yang sederhana, jauh lebih sederhana. Gitu. Artinya memang kebutuhan manusia untuk bisa meletakkan memori traumatis. Karena operasi itu kalau tidak disiapkan dengan baik bisa jadi memori traumatis. Gitu. Apalagi kalau kadang-kadang kita nggak tahu ternyata secara genetik pasien tersebut nggak cocok dengan satu obat tertentu sehingga efeknya kurang. Dia bisa merasakan nyeri karena efek anestesinya kurang. Gitu. Nah, jadi ketika hal tersebut menjadi trauma dan masih dibawa sampai sekarang, efeknya terakumulasi. Tapi begitu dia bisa diletakkan di masa lampau, sekarang itu sudah lebih baik, sudah jauh kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dia akan, tubuh akan mengikuti. Nah, gambaran-gambaran seperti ini yang saya pikir kita harapkan bisa kita miliki bersama. Oke, sebelumnya sambil kita rehat dulu, saya mohon izin untuk membaca sedikit chat. Ya, ini ada beberapa cerita yang mungkin nanti kita bisa bahas ya. Sambil saya mohon maaf tadi ada gangguan sedikit terkait pasien saya yang lain. Oke, baik, aman. Saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Jadi prinsip pemeluhan trauma apa sih tadi ya? Bagaimana kita bisa menempatkan memori mengenai stres kronik ataupun pengalaman traumatis itu di masa lampau sehingga kita menjalani kehidupan selanjutnya dengan mengoptimalkan potensi diri kita. Nah, kuncinya ada 4 yang disampaikan di dalam buku ini. Jadi bagaimana kita membuat rasa aman dan kemudian kita membuat mind-body connection sambil melatih self-agency. Self-agency itu apa sih? Paling gampang, self-agency itu adalah bagaimana, apakah kita bisa membuat jadwal yang bisa kita penuhi sendiri. Itu paling gampang. Ya, ketika kita sudah bisa melakukan itu kita melatih diri kita memiliki self-agency. Gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan manusia. Nah, untuk mahasiswa yang saya ceritakan tadi yang tidak bisa bicara ketika menggenggam mic dan sebagainya, akhirnya kita latih pelan-pelan. Saya bilang di depan kelas, tempat ini aman, nggak ada mahasiswa dimarah-marahin karena salah, karena nggak bisa, karena apapun, alasan apapun, nggak ada. Tapi kita semua harus mencoba. Maka saya minta si mahasiswa tersebut berdiri bersama saya di depan kelas, sambil kalau saya bilang ini adalah salah satu pose terkuat ya di dalam sejarah manusia, di mana kita berdiri di depan, tegak punggungnya dan tangan terbuka menghadap ke depan, seperti itu. Nah, ini gambaran yang sangat baik menurut saya ya dari salah satu tayangan ya sebenarnya, di mana tayangan ini menampilkan seseorang yang sangat kuat melakukan pose seperti itu. Dan setelah itu ternyata dia bisa tuh presentasi di depan, bahkan pakai bahasa Inggris dengan topik kedokteran yang dia pilih sendiri. Gitu. Ini yang latihan-latihan seperti ini yang menurut saya akan menjadi sangat penting di dalam pemulihan trauma. Oke. Jadi ada banyak modalitas terapi yang disebutkan di sini. Saya ambil beberapa. Yang paling umum adalah talk terapi. Bagaimana kita bicara untuk mengelola pikiran, emosi, memori gitu ya. Dan menariknya adalah ada beberapa orang di media sosial yang saya tidak tahu apakah ini masuk ke self-claim atau memang memiliki pangsa pasar tersendiri. Dia membuka jasa untuk ngobrol. Kisarannya yang pernah saya lihat yang iklannya lewat di media sosial saya ya, itu 99.000 sampai 150.000 per jam. Menurut saya ini menarik ya. Saya tidak tahu efektivitas dan kompetensi dan sebagainya gitu ya. Karena saya juga belum pernah nyoba. Tapi saya melihat bahwa berarti ini kesempatan pasar sebenarnya. Orang butuh teman ngobrol seperti itu. Gitu. Dan memang
Pada prinsipnya, selama pembicaraan tersebut bisa membantu seseorang meletakkan memori, karena memori ini nggak bisa hilang nih. Memori ini nggak bisa dihapus kayak kayak kita punya data di laptop lalu kita erase gitu, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola, membungkus memori tersebut dengan baik, lalu meletakkan di tempatnya, yaitu di masa lalu yang tepat, gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang terapi bicara bisa membantu seperti itu. Namun di sisi lain, ada banyak hal-hal yang gimana saya bisa ngobrol tentang hal itu, bahkan saya tidak mengingat adanya hal-hal semacam itu. Maka ada beberapa teknik lain yang digunakan, salah satunya EMDR. Pada prinsipnya EMDR ini adalah melatih gerakan mata ya, kanan kiri dibantu terapis gitu ya, sambil diminta untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa traumatis tersebut. Teorinya adalah ketika bola mata bergerak dan memori traumatis tersebut muncul, kita akan tetap merasa aman dibandingkan ketika kita tidak melakukan gerakan bola mata tersebut. Gitu ya. Ada lagi internal family system. Ini adalah sistem di mana komponen-komponen kepribadian itu dipetakan. Ada yang berfungsi sebagai manajer, ada yang berfungsi sebagai diri kita yang sejati, dan seterusnya. Atau pemadam kebakaran, itu bahasa-bahasa teknisnya ya. Tapi pada prinsipnya adalah kadang-kadang kepribadian seseorang, katakanlah misal ya, yang belagu, tidak menyenangkan, sombong, narsistik, dan seterusnya, itu sebenarnya digunakan untuk melindungi sesuatu yang merasa terancam di balik itu semua. Gitu. Nah, ketika itu dibongkar satu persatu, dan diri sejati itu bisa ditemukan, maka kita bisa nanya tuh sama diri sejati tersebut, bagaimana kamu mau menempatkan memori traumatis tersebut di dalam komponen kepribadian. Gitu. Oke, modalitas lainnya melibatkan gerakan fisik, gerakan tubuh. Di antaranya adalah yoga. Dan juga bagaimana ada teknik-teknik tertentu yang memetakan gelombang otak dan dipandu berdasarkan gelombang otak tersebut, atau neurofeedback. Ini beberapa mahasiswa kami sudah melakukan dan merasa hasilnya baik, terutama dalam meredam kecemasan. Gitu ya. Dan nah ini bukan internal family system, ini harusnya adalah grup terapi dan theater terapi. Ini yang menurut saya sangat baik ya. Jadi kalau kebetulan saya kalau dari Bogor ke Jakarta naik KRL, salah satu tontonan yang sering saya dengar gitu ya, kadang-kadang orang ada nonton reels gitu ya, kedengeran, itu adalah humor. Contoh misalnya, oh saya sebut merek di sini, Lapor Pak gitu ya. Itu itu banyak menghibur masyarakat kita. Mengapa? Karena sebenarnya kita itu suka loh sama teater, sama peran gitu, role play gitu ya, permainan peran. Terutama yang menghibur dalam hal ini humor. Jadi ketika kita menjadi tidak hanya penikmat tapi juga pelaku, ternyata kalau di dalam buku ini disebutkan bahwa teater itu membuat kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi concern kita, dalam hal ini memori traumatis, menjadi sesuatu yang netral dan kita bungkus dengan baik, dan kita jadi tahu bahwa oh ternyata gini tuh rasanya kalau kita berhasil mengungkapkan apa yang selama ini kita pendam. Nah, itu yang kemudian menjadi terapi. Gitu. Oke. Jadi, bagaimana kita menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan pengetahuan ini? Bayangkan kita hidup tanpa dikendalikan oleh luka dari memori traumatis. Kita merasa aman, kita merasa nyaman dengan tubuh kita. Jadi kita meluk diri sendiri itu rasanya, oh hangat, saya mencintai diri saya sendiri. I love myself. Lalu kita keluar dari mode survival menuju mode growth. Nah, ini yang menjadi sasaran atau target adalah seperti ini. Jadi kita akan memandang bahwa kesulitan-kesulitan hidup kita itu sebenarnya checkpoint buat naik kelas. Kita tidak lagi menghindar dari kesulitan hidup. Dan hubungan dengan orang lain, entah itu hubungannya baik, buruk, penuh keluhan, dan sebagainya, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk belajar. Oh, kalau orang yang nggak enak, berarti saya belajar untuk tidak menjadi seperti itu. Oh, kalau orang yang menyenangkan, oh, saya akan belajar lebih menyenangkan lagi daripada dia.
Dan kejutan-kejutan kecil yang kita hadapi sehari-hari, seperti misalnya perasaan ringan ketika kita berangkat kerja, other than mengeluh, itu sebenarnya adalah keajaiban yang dikirimkan Tuhan kepada kita. Ada beberapa cara yang bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah hobi dan habits. Salah satu alasan kenapa saya sangat mendukung dan dengan senang hati, dengan bangga, bahkan dengan penuh rasa hormat bergabung di Intip Diri ini adalah ini sangat sesuai dengan value yang saya miliki. Di mana saya percaya bahwa kita akan menjadi bangsa Indonesia yang lebih baik kalau kita bisa menciptakan hobi dan habits yang menunjang kemajuan bangsa. Gitu. Nah, maka di sini saya senang sekali ini bisa berbagi bersama Bapak Ibu sekalian. Dan kalau hobi dan habits kita itu menciptakan rasa aman, keteraturan, ya. Kemudian kita dalam menjalankan hobi kita punya program tuh. Oke, saya nggak mau cuman baca buku doang, saya harus bisa menceritakan buku yang saya baca. Oke, tahun depan saya mau nulis buku dan seterusnya dan seterusnya. Naik terus. Itu melatih self agency kita. Dan kalau kita punya hobi yang cukup serius, itu kita bisa menghindar dari yang namanya cheap dopamine. Paling gampang adalah gadget tentu saja. Mana kita dengan gadget, dengan mohon maaf pornografi gitu ya misalnya, atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, rokok misalnya, itu kita melatih diri kita untuk memiliki regulasi emosi dan sistem saraf yang buruk, gitu ya. Dan tentu saja kalau hobi itu kemudian melibatkan tim, melibatkan orang lain, kita mengembangkan kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain, dan itu sangat amat sehat, ya. Berikutnya adalah ritus dan ritual. Jadi kita sebagai muslim sholat atau yang lain mungkin pergi ke tempat ibadah dan sebagainya, itu sebenarnya kita membangun struktur harian yang menciptakan rasa aman dan memberikan makna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu mungkin masih ingat di dalam otak tadi amigdala berfungsi untuk memberikan makna. Mana kalau dia terlalu berat bebannya dia lumpuh, atau dia justru menciptakan alarm palsu bahwa kita ini harus berada dalam kondisi yang waspada setiap saat loh, sehingga kita menjadi cemas. Dengan melakukan ritus dan ritual, kita berusaha menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan kepada Tuhan. Dan dengan demikian, alarm tersebut mati sendiri tuh. Alarm itu akan bilang bahwa, nggak apa-apa, udah kita serahin aja sama Tuhan. Selesai. Lagi-lagi, kalau kita berhasil menciptakan ritual yang kita penuhi sehari-hari, sholat tepat waktu, ada gerakan-gerakan yang harus kita penuhi sebelumnya, itu mengembangkan self-agency. Dan kalau kita lakukan secara berjamaah, nah itu memperkuat keterhubungan terhadap orang lain. Yang terakhir, kapan kita perlu mendatangi terapis profesional? Itu kalau stres kronik atau gejala traumatis itu menetap dan semakin berat. Misalnya berupa kecemasan, kesedihan. Kapan sih dibilang semakin berat atau semakin lama? Batas waktunya 2 minggu. Ya. Mimpi buruk terus-menerus, adanya flashback. 2 minggu, sebaiknya kita cari bantuan profesional. Adanya gangguan pada namanya activity daily living. Ya. Fungsi sehari-hari kita sebagai pelajar harus belajar tapi jadi nggak bisa belajar, nggak bisa kerja, nggak bisa tidur, jarang mandi. Kemudian kalau berhubungan dengan orang lain kok berantem terus. 2 minggu, kita datangi profesional. Munculnya perilaku berisiko, alkohol, zat-zat terlarang, menyakiti diri sendiri, marah-marah, ngamuk-ngamuk, tantrum. Sebaiknya datangi terapis. Dan yang tentu saja munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, ini memang kita sebaiknya hubungi 119 extension 8 ya. Saya belum pernah coba sih, jadi terus terang saya nggak tahu apakah benar bisa berlaku apa enggak. Karena 119 itu kadang-kadang di awal tuh selalu ada peringatan tuh bahwa kalau ini tidak digunakan sebagaimana mestinya akan dihukum dan seterusnya. Tapi kan harusnya kan kita juga paling tidak tahu lah kalau ngubungin itu kita akan dengar apa sih gitu. Sekali-kali coba ya. Jadi meminta bantuan profesional artinya itu kita menaruh hormat terhadap kebutuhan diri kita sendiri. Minum obat
ya, dengan sesuai indikasi, itu berarti kita bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Dan berbicara terbuka mengenai pengalaman kita terhadap kepada orang lain ya, itu jalan kita menuju rasa aman dan pemulihan diri tuh. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Oke, kalau kita mau review kembali, yang bisa kita simpulkan adalah tubuh itu menyimpan segala hal, termasuk memori dan pengalaman traumatis. Mulai dari otak, pikiran, sampai tubuh. Yang ujungnya bisa jadi lumpuh, atau bisa jadi juga waspada setiap saat. Dan itu bisa mengganggu proses belajar dan kesehatan tubuh. Dimana kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, sebenarnya itu bisa menjadi jalan hidup yang mengoptimalkan potensi kita. Saya pikir itu saja untuk presentasi kita kali ini. Kita akan masuk ke diskusi langsung ya, Mbak Rani ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Widya atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kita coba mulai dari yang raise hand terlebih dahulu. Boleh dimulai dari Bu Diah, dipersilakan. Halo, terima kasih. Ya, terima Ya, kasih Bu Dia. ya, Dok, izin bertanya, Dok. Terima kasih untuk penjelasannya yang sangat menarik. Tadi dokter menyampaikan tentang definisi stresor itu peristiwa yang membutuhkan adaptasi. Namun trauma itu juga adalah stresor yang melampaui kemampuan adaptasi gitu ya, Dok ya. Nah, Ya, kalau saya pernah yang ada buku Viktor Frankl tentang Man's Search for Meaning itu kan dia bisa mengatasi tekanan berat di kamp konsentrasi Nazi itu dia mampu melampauinya gitu. Nah, untuk bisa eh, memiliki daya adaptasi yang sehingga stresor itu batas melampaui kemampuan adaptasi itu menjadi tinggi itu bagaimana ya dok ya karena apakah itu dijelaskan juga gitu di dalam buku tersebut gitu itu yang pertama dok. Yang kedua, ya, saya pernah melihat ada orang yang punya performa akademik yang bagus, namun dia mengalami eh, apa ya stres yang akhirnya berdampak pada gangguan kesehatan gitu. ya, Jadi artinya kan tadi bagaimana kemampuan akademik, performa akademik yang buruk itu karena ada stres gitu. Tapi ternyata stres tuh juga bisa membuat performa akademik tuh juga bagus ya, Dok. Mungkin itu ya, sih pertanyaannya gimana kita bisa ngebedain nanti diri kita tuh jangan sampai jatuh kepada hal yang kita anggap baik, misalnya performa baik, tapi sebenarnya itu merusak tubuh kita gitu dengan gangguan-gangguan kesehatan akibat dari keinginan yang kuat gitu ya, atau gimana untuk mencapai performa terbaik gitu. Terima kasih, Dok. baik, terima kasih banyak Ibu Dia. Luar biasa ini pertanyaannya. Nah, ini ya enak-enaknya berada di komunitas yang sama-sama suka baca. Kita bisa bahas buku lain dan sebagainya gitu ya. Jadi di Man's Search for Meaning Viktor Frankl itu dijelaskan bahwa salah satu alasan kenapa Viktor Frankl bisa bertahan melewati itu semua adalah dia membayangkan istrinya masih hidup. Dan itu tonggak yang luar biasa kuat buat Viktor Frankl. Gimana caranya saya harus bertahan hidup keluar dari sini dan saya bertemu dengan istri saya. Itu kepercayaan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Dan itu memang kita tahu ya camp konsentrasi itu tekanannya luar biasa. Ada banyak sekali film, buku, cerita dan sebagainya yang menggambarkan hal tersebut. Jadi ketika orang punya tonggak yang sangat kuat dalam hal ini kalau di Viktor Frankl adalah istrinya gitu ya, memang kemampuan dia untuk memberikan makna, meaning di dalam peristiwanya sehari-hari itu juga meningkat tuh, bertambah tuh. Kalau saya boleh ambil contoh lagi adalah kita tahu di sekarang ini ada genosida di Gaza gitu ya. Nah, itu orang-orangnya juga luar biasa ketika ketika dia punya tonggak yang kuat, pokoknya saya harus bertahan hidup dan kalaupun saya meninggal saya harus masuk surga. Seperti itu, tonggaknya luar biasa kuat. Ketika ada seorang kakek yang cucunya meninggal di pelukannya,
dan seterusnya dan seterusnya. Kata-kata yang keluar tuh bahkan tidak memaki, tidak mengutuk, tidak, tapi ikhlas, luar biasa. Jadi tonggak inilah yang sebenarnya mengatur bagian otak yang kita sebut amigdala tadi ya, untuk memaknai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Karena itu yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang sudah terjadi. Kita ditangkap orang gitu kan, katakanlah misalnya ditangkap, diculik lah ya gitu ya. Kemudian disiksa di sana, itu kalau sudah kejadian kita nggak bisa mengapain. Tapi ketika kita punya tonggak untuk polisi memberikan gitu. makna terhadap kejadian-kejadian tersebut, Karena dia lebih besar, nah, yang lebih besar seharusnya yang itu yang kemudian menjadi, kalau dalam istilahnya Viktor Frankl itu adalah logoterapi. Menjadi alasan kita untuk bekerja, logo itu ya, bekerja, dan itu menjadi terapi pemulihan diri untuk diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. gitu. Terima kasih dok untuk jawabannya. Jadi memaknai ya dok ya apa yang peristiwa untuk Ya. menaikkan batas adaptasi, menaikkan batas di mana kita bisa menerima tekanan itu gitu ya dok ya, sehingga makin Betul. naik gitu ya. Oke. Kalau yang kedua gimana tuh dok, pertanyaan yang tadi? Nah, ini berkaitan banget nih karena gini, saya baru terima informasi tadi ya. Saya sudah cerita bahwa saya juga peserta pendidikan dokter spesialis ya, dan ya Bapak Ibu bisa baca di berita bagaimana sebenarnya pendidikan dokter spesialis dan seterusnya ya. Dan berita yang saya terima tadi pagi itu adalah salah satu junior kami mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikannya sehingga akhirnya minta resign gitu. Dan menurut cerita teman-temannya, salah satu alasan resignnya adalah karena dia kesulitan memiliki self agency gitu. Kewalahan, overwhelmed. Dia, teman-temannya bersaksi bahwa dia pintar, bahwa mahasiswa ini bisa ngatur dan sebagainya. Tapi ketika melampaui batas self agency-nya, dia memutuskan untuk resign. Nah, saya bisa bayangkan mungkin adik kelas saya ini, kalau dia memaksa untuk bertahan, ya itu tadi, mungkin dia sebenarnya akan bisa untuk mengelola semuanya. Tapi ketika satu titik atau satu batas dilampaui, kesehatannya bisa terganggu. Dan ini memang tidak main-main ya. Karena dalam masa pendidikan saya mengenal sedikitnya ada 5 orang meninggal karena penyakit gitu. Karena penyakit, dalam hal ini yang paling sering adalah cancer, dan penyakit lainnya adalah penyakit infeksi gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui batas kita sampai mana, ketika itu terlampaui memang jadi sakit tuh. Itu benar tuh. Walaupun ya itu tadi, ada orang-orang yang ketika diberikan tekanan atau stres, dia striving, dia mencelak gitu ya. Artinya berhasil meraih performa akademik yang tinggi, yang bagus gitu. Nah, kemampuan untuk mengenali batasan pada titik mana saya harus berhenti, ini yang sulit nih. Ini yang butuh seni, butuh pemahaman hidup yang luar biasa gitu ya. Gitu. Dan dari mana hal ini bisa tercapai? Ini mungkin berkaitan juga nih dengan beberapa pertanyaan yang di kolom chat ya. Bagaimana sih kita bisa menentukan apakah seorang peserta didik itu dapat bertahan walaupun tekanannya luar biasa, atau katakanlah dia punya riwayat trauma atau developmental trauma disorder gitu ya. Dan kapan anak ini sebaiknya menyerah, katakanlah gitu. Nah, kalau yang saya perhatikan, satu, mereka yang suka membaca buku, dalam hal ini buku yang berisi pengalaman orang lain, seperti misalnya novel, gitu ya, novel, komik, buku cerita lah. Kelihatannya dia jauh lebih bisa tuh mengenali dirinya sendiri, menetapkan batas, tahu kapan saya harus berhenti, kapan saya harus berjuang. Itu kayak kelihatannya begitu tuh, kelihatannya ya, gitu. Jadi kalau misal ada anak yang kemudian mengalami bully, ditekan dari segala macam pihak gitu ya,
coba dilihat anak ini bisa nggak mengambil inspirasi dari kisah-kisah orang lain dalam bentuk bacaan dan seterusnya. Kalau dia bisa mengembangkan itu, umumnya dia akan lebih bisa bertahan tuh, sambil tetap tahu batasannya kapan saya harus beristirahat, katakanlah gitu ya. Tuh, itu satu. Nah, yang kedua, tanda lainnya itu adalah orang-orang ini selalu bisa menyempatkan waktunya untuk menjalankan apa yang dia sukai. Hmm. Jadi kalau peserta didik punya satu hobi dan dia masih bisa menjalankan hobinya tersebut, nah itu kemungkinan survive-nya lebih tinggi, tuh, survivability-nya lebih tinggi, gitu. Dan ini yang tadi ya. Jadi kalau stres kemudian performa akademiknya baik, lihat ini orang masih bisa jalanin hobinya nggak nih? Ketika dia udah nggak bisa jalanin hobinya, kemungkinan besar dia akan sakit. Gitu. Itu saya alami sendiri. Iya benar dok. Ketika saya jadi di bagian penyakit dalam itu kan ada 12 divisi. Salah satu divisinya belajar tentang jantung. Ini kan saya belajar tentang jantung, saya kena serangan jantung. Sampai harus cuti segala macam gitu ya. Dikasih tindakan, di kateter dan sebagainya. Nah, semenjak itu baru saya, oh berarti gue nggak bisa, saya harus bisa gimana caranya menjalankan hobi saya. Hobi saya adalah baca buku, hobi saya adalah ngajar. Makanya saya daftar jadi dosen. Alhamdulillah keterima. Ya udah, tinggal bagi waktunya aja tuh yang keder tuh pusing tuh. Kapan ngajar, kapan sekolah dan seterusnya. Gitu. Itu yang pelajaran luar biasa yang saya dapatkan. Jadi memang oh, ini berkaitan dengan anak juga nih. Anak kita mau kuliah, mau SMA, segala macam. Lihat anak kita bisa nggak dia mengambil inspirasi dari orang, dari buku, dari apapun lah ya. Dan kemudian yang kedua adalah dia bisa menjalankan hobinya nggak ya? Nah, seperti itu. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak dok, sangat jelas penjelasannya. Luar biasa sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke penanya berikutnya. Boleh dari Pak Mahludin, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rani. Nah, saya ingin bertanya nih dok, tentang buku ini kan membahas tentang gimana trauma itu bisa berpengaruh ke fisik kita. Nah, sejauh apa kita memandang pengaruh fisik itu, atau seberbahaya apa trauma itu mempengaruhi fisik kita? Kayak mungkin ada nggak hacknya, kayak seperti apa di bukunya, lupa saya kena judulnya kalau nggak salah, kenapa zebra tidak pernah kena tukak lambung, karena ketika dikejar singa dia mempunyai respon yang cepat untuk merubah stres ke kondisi normal. Nah, di manusia, di kita, ada nggak dok hacknya gitu, biar saat kita stres berat bisa kayak zebra gitu, ngerubah, bisa punya respon atau cara tertentu, terapi tertentu untuk merubah dengan cepat eh, proses stres kita saat itu dok. Ya, terima kasih Pak Mahludin. Pertanyaannya menarik sekali nih. Ya, kalau saya balik lagi ke pengalaman saya pribadi ya. Jadi kan saya sudah cerita tadi ya, sempat kena serangan jantung. Itu sebenarnya saya takut mati tuh waktu itu. Saya takut mati karena memang 2 kali saya merasakan jantung tuh kayak diremas gitu ya. Panas banget kayak, dan rasa tubuh melayang gitu ya. Melayangnya itu kayak kesemutan tapi dari kaki naik ke atas tuh sampai ke leher. Saya kadang mikir-mikir, jangan ini yang dimaksud nyawa tergantung di tenggorokan gitu ya. Nah, walaupun akhirnya bisa balik lagi. Nah, semenjak itu saya mengalami kondisi di mana gerak sedikit tuh cepet capek, jantung berdebar-debar gitu, kayak habis ngapain gitu. Maka saya berpikir bahwa ini mumpung saya cuti, mumpung saya libur, saya harus memperbaiki kondisi tubuh saya nih. Dan yang saya lakukan saat itu adalah lari. Ya, jadi ketika lari, lama-lama nggak gampang capek tuh. Itu butuh 1 bulan sendiri tuh latihan lari supaya bisa kembali ke kondisi normal. Nah, semenjak itu kebiasaan lari ini saya pelihara betul-betul. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kita pernah mengalami sesuatu yang mengancam nyawa, katakanlah begitu, itu memang akan membekas tuh, jadi cepat sekali naik
kekhawatirannya gitu ya, memuncak tuh. Tapi ketika kita lari, kita larinya itu bukan lari yang ringan-ringan gitu, tapi lari bener-bener lari sampai yang saya harus bisa mengontrol napas saya dengan baik ketika udah di titik penghabisan gitu. Tujuannya itu. Jadi benar-benar lari yang full course gitu ya. Nah, baru tuh ketika saya berhasil mengontrol napas saya, jauh lebih mudah menghadapi hal-hal yang menakutkan. Gitu ya, menakutkan secara fisiologis ya. Gitu. Nah, jadi kalau saya bayangkan beberapa waktu yang lalu saya juga baca bahwa ternyata olahraga yang tadi ya, yang diminta Pak Mahludin, itu salah satu kandidat terbaiknya adalah tinju selain lari. Gitu. Kalau tinju kan butuh orang lain ya, butuh pelatih, butuh segala macam gitu ya. Walaupun kalau udah bisa sendiri akan bisa sendiri. Tapi ketinju ketika kita sparring, itu kondisi atau respon fisiologisnya beda tuh. Orang yang tidak terbiasa lumpuh karena dalam kondisi adrenalin naik gitu ya, kita harus siap untuk menerima pukulan dari orang lain. Nah itu kalau nggak dibiasakan, respon stresnya luar biasa berat gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, kita nggak akan gampang stres tuh, kita nggak akan gampang trauma tuh. Teorinya begitu. Nah tapi saya belum mencoba yang tinju ini. Mungkin nanti Pak Mahludin kalau berkesempatan silakan dicoba. Terima Ya, kasih Pak. boleh dok. Terima kasih dok. Terima kasih Mbak Rani. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Aduh, ini banyak sekali ya yang raise hand, belum lagi yang di kolom chat. Oke, boleh dari Bu Lulu. Silahkan Bu Lulu. Terima kasih Kak Rani. Selamat malam dokter. Ini saya mau nanya, saya dulu waktu dari anak-anak sampai SMA itu saya merasa saya itu percaya diri dan juga berprestasi. Tapi setelah kelas 3 SMA itu nggak tahu kenapa saya langsung tiba-tiba rasa percaya diri saya hilang, saya presentasi takut, pegang mic takut, gemeteran. Dan ternyata tadi dari pembahasan dokter itu kan mungkin saya memiliki traumatik, tapi saya penyebabnya nggak tahu itu apa. Sampai pada masa kuliah pun saya kalau presentasi grup itu saya harus memilih teman-teman yang kemampuannya sepadan atau di bawah saya supaya saya mau ngomong. Soalnya kalau saya satu grup sama teman yang lebih pinter itu saya diem, terserah teman saya gitu. Saking nggak pedenya saya. Sampai sekarang kalau saya harus berbicara di depan umum dan pegang mic, itu saya nggak mau, soalnya langsung blank gitu. Tapi kalau cuma kayak musyawarah, itu saya bisa ngomong tanpa mic. Kalau pakai mic saya nggak bisa. Yang kedua, apakah em, mendengarkan curhatan orang lain itu juga bisa menyebabkan trauma? Soalnya saya dari masa SMP itu sudah sering dijadikan tempat curhat banyak orang, dan setelah SMA sampai kuliah itu kebanyakan masalah curhatan itu masalah pernikahan. Dan setelah itu saya jadi takut, mungkin eh, takut berlebihan atau mungkin bisa digolongkan fobia terhadap pernikahan. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Kak Lulu. Pertanyaannya sangat baik ya, dan ini kalau saya boleh menilai dari cara Kak Lulu berbicara, sangat jelas, tidak ada filler seperti apa ya, nah, nggak ada tuh kayak gitu. Sebenarnya Kak Lulu ini kemampuan komunikasinya sangat baik ya, itu sangat saya apresiasi. Adapun ketika pegang mic, ketika momen atau eventnya berubah dan itu kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman dan sebagainya, menurut saya itu sesuatu yang perlu digali lebih lanjut ya kalau kita ingin tahu lebih pasti penyebabnya atau bagaimana menanganinya. Tapi saya pribadi berdoa dan cukup yakin kalau lu akan bisa mengatasi hal tersebut dengan baik. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Nah, yang kedua, um, jadi memang ada aturan di dunia psikiatri ya, bahwa psikiater itu harus terapi.
psikiater itu harus terapi. Jadi justru orang pertama yang harus mendapatkan terapi psikiatri adalah psikiater. Yaitu ada giumnya seperti itu. Apakah itu selalu benar 100% atau tidak? Terus terang saya tidak tahu, karena saya bukan psikiater. Tapi guru saya dulu bercerita bahwa memang ketika kita terpapar dengan, itu kan paparan emosional ya, emosional exposure yang luar biasa besar. Apalagi kalau masalah-masalahnya berat gitu ya. Itu akan mempengaruhi kita. Itu betul akan mempengaruhi kita. Maka kita sebagai orang yang punya niat menolong orang lain, harusnya kita juga mencari pertolongan. Karena beban emosional seperti itu tuh tidak mudah. Dan makanya saya berikan di awal trigger warning. Karena kita nggak pernah tahu tuh bentuk atau istilahnya kalau trauma itu adalah sebuah pintu, kuncinya kayak apa tuh kadang-kadang kita nggak tahu tuh. Bisa jadi celetukan-celetukan yang buat kita ringan merupakan kunci untuk membuka pintu memori traumatik bagi orang lain. Gitu. Jadi kalau memang ada sebagian orang yang dengan sadar, dengan penuh keyakinan memilih untuk tidak menikah. Tapi kalau Kak Lulu memang berencana untuk menikah dan menjadi fobia karena mendengar cerita-cerita tersebut, mungkin ya, Kak Lulu perlu mencari pertolongan dan berusaha meregulasi apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan orang lain ketika mereka curhat masalah pernikahannya kepada kita gitu. Nah, nanti ketika regulasinya sudah baik, kita sudah punya pandangan yang lebih, kalau saya menyebutnya bukan pandangan yang lebih positif ya, tapi pandangan yang lebih komprehensif terhadap apa itu pernikahan, nah, kita bisa menentukan jalan kita sendiri. Demikian, kalau lu, terima kasih. Dok, maaf. Saya juga bingung saya ini mau ke psikolog atau psikiater. Soalnya saya kayaknya banyak deh masalah kejiwaannya, termasuk ADHD inateratif dan lain-lain. Saya bingung ini saya harus kemana dulu. Soalnya memang saya ini di desa akses untuk ke dokter kejiwaan itu agak sulit. Saya pernah mengambil yang online via chat gitu, tapi ternyata menurut saya keterangannya itu masih lebih oke AI daripada Oke. dokter langsung. Ya. Oh, saya membebaskan. Mau ke psikolog dulu boleh, mau ke psikiater dulu boleh. Ya. Oh, saya tidak berkata bahwa harus ke dokter dan sebagainya. Enggak. Itu akan cocok-cocokan. Yang penting adalah kita senantiasa mencari mana yang cocok buat kita dan nanti akan ketemu sendiri. Gitu. Saya pun tidak bisa bilang bahwa semua orang akan cocok dengan saya sebagai dokter gitu ya. Itu mustahil. Maka cocok-cocokan itu harus dicari satu persatu. Nah, nanti kalau sudah ketemu yang cocok, wow itu luar biasa tuh. Itu luar biasa, itu akan menjadi pengalaman yang life changing. Saya merasakan itu. Karena kalau saya tidak mencari dokter atau psikiater ya, saya mencari guru. Wah, begitu ketemu guru yang pas, klik gitu ya. Oh, ini keren banget nih orang. Oh, saya jadi terpicu untuk maju. Itu yang kemudian menjadi terapi buat saya. Gitu. Silakan kalau lu Baik, mana aja boleh. terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih Kak Rani. Baik, terima kasih Kak Lulu atas Izin, pertanyaannya. Nah, mungkin izin, menyambung izin kalau untuk yang Mbak Lulu ini pertanyaan kasusnya kalau ya. memang begitu sih, saya ada saran untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kepribadian ataupun masalah seperti Mbak Lulu lah ya, dalam barisan masalah, kalau tidak terlalu mengganggu untuk menjalankan fungsi-fungsi sehari-hari, mungkin cukup ke psikolog. Tapi kalau sudah mengganggu ke psikiater karena memang sudah perlu diterapi gitu. Pertama. Kedua, psikolog juga kalau psikolog yang bagus dia udah tahu batas kemampuannya. Kalau memang ternyata levelnya itu sudah belum terapi, biasanya dia merujuk ibu atau bapak saya kirim ke psikiater begitu. Karena dalam pandangan psikolog itu memang perlu terapi gitu. Jadi bukan cuma sesi konsultasi, tapi terapi secara pribadi atau secara kelompok ataupun dengan obat-obatan gitu. Jadi ini
masukan aja ya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Kemudian kalau memang ke dokter mau ke langsung psikiater pun nggak masalah karena kan bisa lewat BPJS. Tapi kalau ke psikolog, nah saya nggak tahu tuh jalurnya mengenai BPJS apakah bisa. Tapi kalau ke psikiater jelas bisa pakai BPJS begitu. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang lain mau menambahkan Baik, dalam Bapak. jalur Terima ini. kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, terima Iya, kasih terima kasih Mbak Pak Rani. Khairuddin. Terima kasih Pak Khairuddin atas masukannya. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Tadi berkenaan dengan psikolog. Nah, kemudian juga tadi ada salah satu pertanyaan dari penanya B_umum. Pertanyaannya, cara mengenal dan memperbaiki alarm tahanan diri yang terlanjur error selain mendatangi tenaga profesional. Nah, itu silakan Pak Widya dijawab. Hmm, mohon maaf saya agak ke distraksi tadi. Eh, Pertanyaan dari siapa Mbak Rani? Boleh diulang nggak? Dari ini, B_umum ya? Dari B_umum, cara Ya, mengenal dan B_umum betul ya. memperbaiki alarm pertahanan diri yang terlanjur error selain mendatangi Oke, tenaga profesional. oke. Ya, ini kalau di buku ini disebutkan bahwa memang fondasi keluarga itu luar biasa penting. Fondasi keluarga itu luar biasa penting. Jadi anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh cinta, penerimaan, dan kasih sayang, itu merupakan bekal yang luar biasa untuk membangun pribadi yang resilient. Ya, artinya dia kokoh dalam menghadapi stresor maupun trauma. Jadi ini juga yang menjadi misi nih sebenarnya nih. Walaupun saya kalau untuk urusan parenting sebenarnya tidak terlalu kompeten ya, karena anak saya sendiri juga masih kecil, masih usia 6 tahun. Tapi saya melihat bahwa ada banyak sekali yang bisa kita improve sebenarnya. Ikut. Nah ini anak saya nih, dipanggil nyawut dia. Nah, jadi ada banyak sekali yang bisa kita improve baik dari pengelolaan keluarga kita maupun pengelolaan pendidikan. Ya, atau saya. Ya, dimana kalau di pengelolaan keluarga nomor satu adalah eh, kita yang paling mudah dulu ya, miskonsepsi antara parenting VOC dengan gentle parenting. Wah, ini beberapa kali lewat di media sosial saya, di mana eh, dikatakan bahwa apa itu gentle parenting, anaknya nanti jadi, nah, gambarannya adalah pembangkang, semaunya, terus tidak nurut sama orang tua dan seterusnya. Sebenarnya kalau VOC parenting itu dikatakan ya, gaya penjajahan katakanlah begitu ya. Itu saya ingat banget ada video di mana uh, anak makan sambil sambil merekam dirinya sendiri gitu ya, terus dimintain tolong orang tuanya, dia nggak mau, ngebantah gitu, terus dilempar pakai apa ya waktu itu ya, remote remote TV kalau nggak salah, intinya dilempar sesuatu lah gitu ya. Lalu perbandingannya adalah ini nih gara-gara gentle parenting gitu, terus komentarnya nanti hidup VOC parenting gitu, dan seterusnya. Tapi maksud saya gini, sebenarnya kan manusia harusnya itu bisa tuh diajak dialog sehingga tercipta pemahaman yang baik. Intinya kan itu. Terserah mau orang mau namain gentle parenting, mau namain VOC parenting dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa eh, parenting yang sifatnya lebih konvensional jarang tuh membuka dialog-dialog semacam itu. Salah satu hobi saya ketika berada di tempat umum adalah memperhatikan hal-hal kayak gitu. Yang itu yang kalau zaman sekarang itu di restoran ada pasangan bawa anaknya hampir selalu dikasih HP supaya diem, katakanlah begitu ya, supaya nggak bikin rusuh, katakanlah begitu. Apa iya kan kalau 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 anak
pegang HP, orang tua pegang HP, nggak ada dialog, nggak ada percakapan, nggak ada pembahasan mengenai dunia ini, gitu. Ini yang saya pikir sangat perlu tuh kita tingkatkan supaya membangun pribadi-pribadi yang resilient, yang bisa berpikir dengan baik bagaimana menjalani hidup ini, jadi nggak gampang trauma, gitu. Itu satu, parenting. Yang kedua adalah pendidikan dasar. Nah ini, jadi di pendidikan dasar itu banyak sekali keluhan, atau sebenarnya bukan keluhan ya, tapi ekspresi. Dimana yang dulu juara kelas gimana kabarnya hari ini, gitu-gitu kan. Ya, seakan-akan menjadi juara kelas, menjadi nerd itu sesuatu yang aneh, katakanlah begitu ya. Sesuatu yang layak diolok-olok, katakanlah begitu. Padahal sebenarnya adalah tujuan pendidikan kan bukan itu. Tujuan pendidikan itu kan utamanya adalah bagaimana membuat seseorang itu cinta akan belajar, ilmu pengetahuan, sains, kemajuan gitu loh. Ini yang orang tuh banyak lupa. Dan itu mau nggak mau harus kita akui memang ada kesalahan di dalam sistem pendidikan dasar kita itu sendiri. Paling gampang adalah menghafal. Wah, menghafal. Ada cerita, kalau saya nggak salah ingat, orang tuanya Prilly Latuconsina ya, yang bilang, ini ngapain sekolah nyuruh anak ngapalin nama-nama kelurahan gitu ya. Saya pikir benar. Other than itu bermanfaat apa enggak? Anaknya suka nggak sih disuruh kayak gitu? Gitu. Atau PR misalnya, PR. Saya tidak keberatan dengan PR. Tapi kemarin saya bicara dengan istri saya. Konsep PR itu apa sih? Namanya aja pekerjaan rumah. Itu seakan-akan mendidik orang kalau udah gede nanti bawa pekerjaan di kantor ke rumah gitu kan. Sehingga di rumah waktu untuk keluarga, waktu untuk bersenang-senang, hobi dan sebagainya itu jadi berkurang gitu. Ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang ingat dulu ketika ngerjain PR, wah gembiranya, senangnya itu kayak apa gitu kan? Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang membekas dengan sangat indah? Wah, saya dulu ngerjain PR matematika, luar biasa. Yes, gitu. Karena kalau yang saya ingat ketika masa saya SD adalah buku-buku yang saya baca. Saya baca tentang Winnetou, saya baca tentang komik-komik ya, detektif Conan dan sebagainya. Itu yang kemudian membekas tuh, yang buat saya, buat saya warisan orang tua saya yang paling saya pegang sekarang adalah kecintaan terhadap buku. Itu luar biasa. Gitu. Jadi saya ingat petualangan itu tuh membekas, dan ketika ngobrol sama temen pun juga nyambung gitu. Dan ini yang saya pikir diwujudkan lewat komunitas kita ini begitu tuh. Bayangkan kalau dari kecil anak kita udah bisa begitu tuh. Dia kumpul sama teman-teman, ada orang dewasa yang kemudian, coba kamu cerita dong, kamu kemarin baca buku apa? Lalu dia cerita dengan serunya, kemarin Luffy ketemu dengan, misalnya gitu ya. Jadi saya pikir kalau kita bicara tentang membangun resiliensi, apalagi dalam skala besar ya, jawabannya mungkin itu ya, kecintaan terhadap pengetahuan, walaupun tidak harus hobi buku. Kalau hobinya olahraga ya, biarkan dia bercerita tentang olahraga dan sebagainya. Sorry, jadi curhat nih. Terima kasih banyak. Mbak Rani, saya mau bahas satu pertanyaan yang buat saya penting, boleh nggak? Boleh banget, Pak. Silahkan. Ini saya lihat ada pertanyaan menarik dari Pak Erwan ya. Mana tadi? Sorry. Ya benar, Pak Erwan dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang membidangi pendidikan madrasah, izin bertanya. Ini kebetulan selain dokter penyakit dalam, saya juga peneliti genetik ya di CRU, Clinical Research Unit RCM, bagian metabolik, hub metabolik. Ini penyakit genetik nih kelihatannya nih, ya. Hari ini ada konsultasi dari kepala MTS, ada siswi SMP kelas 8 diduga korban bullying. Mau mutasi atau pindah belajar ke MTS. Siswi tersebut mempunyai 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Bisa dibayangkan ya, satu orang ada 2 jenis kelamin nih, laki-laki dan perempuan. Ya, dalam dunia medis kita menyebutnya sebagai ambigus genitalia. Dari TK dan SD dinyatakan perempuan. Dari foto ijazahnya juga perempuan. Namun sekarang ini, kalau saya menduga ya, ini maksud adalah ketika masa pubertas, ya, terlihat tampak laki-laki karena tidak ada payudara, nampak kelaki-lakian dari mulai mempunyai kumis dan bentuk organ lainnya.
Mohon saran dan masukannya dari aspek medis dan psikologis. Ini luar biasa, ini luar biasa. Oh, Pak Irwan ini harusnya tergabung di grup ya Mbak Rani ya. Tergabung, Pak. Betul. Oke, nanti kita japri-japrian ya, karena gini, untuk ambiguous genitalia, betul bahwa aspek medis dan psikologisnya dipertimbangkan tuh. Sebab paling banyak di Indonesia itu penyakit yang disebut sebagai congenital adrenal hyperplasia, gitu ya. Dan ini memang kita membutuhkan tidak hanya dokter, tapi juga androlog, kemudian juga ahli agama dan ahli hukum, dan psikolog tentunya ya. Itu semua harus rapat rembukan karena pertanyaan pentingnya adalah di masa depan kita mau tetapkan adik ini sebagai apa, laki-laki atau perempuan, gitu. Itu memang kalau kita ada gradingnya ya, ada tingkatannya ya. Kalau dia berat, seringkali mohon maaf, ini kabar buruk sebenarnya. Di Indonesia, congenital adrenal hyperplasia itu seringkali meninggal karena infeksi. Karena pada kondisi tersebut, dia akan kelebihan hormon testosteron dan kekurangan hormon yang disebut sebagai mineralokortikoid. Karena itu teralihkan semua menjadi testosteron. Dalam kondisi tersebut seringkali dia imunnya lemah, jadi gampang mengalami diare, kemudian infeksi saluran napas, dan seterusnya, yang akhirnya bisa mengakibatkan meninggal. Nah, kalau dia berhasil melalui masa pubertas, sekarang kelas 8 itu berarti sekitar 2 SMP ya. Mungkin 15 tahun ya. Dia berhasil sampai 15 tahun, nanti kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Saya kan kontak guru saya, namanya Prof. Ahmad Zulfa Juniarto, dia androlog yang spesialisasinya di congenital adrenal hyperplasia, sama dokter Tut ya, dokter Agustin Sultan Metabolic Endokrin. Kita akan coba diskusikan nanti gimana caranya supaya adik ini mendapat pertolongan yang optimal lah dari aspek medis dan psikologis. Mungkin gitu ya, nanti kita japri-japrian ya Pak Irwan ya. Menurut saya ini penting nih. Nanti kami konsultasi secara pribadi ya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Boleh saya tambahkan mengenai kasus ini? Mengenai kasus silakan, Pak. ada dua jenis kelamin ini. Jadi saya pernah ketemu kondisi seperti begini. Kemudian pada saat pubertas, jadi apa namanya sih konvergen pertumbuh diferensiasinya lebih kepada laki-laki. Dan memang untuk ini seperti tadi dibilang memang perlu pemeriksaan yang menyeluruh ya, dari pemeriksaan kromosom ya, dari androlog ya, psikolog atau psikiater, karena dari awal sampai masa pubertas dia hidup sebagai wanita. Kemudian pada saat pubertas ternyata ada enzim yang harusnya tumbuh sejak awal, tapi dia baru terangsang pada saat pubertas, sehingga baru jadi itu testosteronnya begitu. Nah, jadi setelah dites kromosom ternyata laki-laki, kemudian konsultasi dengan psikiater, kesiapan dia karena sebelumnya hidup sebagai perempuan, kemudian juga dia sebagai setelah pubertas jadi laki-laki, kesiapannya gitu, kesiapannya. Jadi karena nih anak ini pasti trauma gitu ya. Jadi salah satu ini anak yang saya temui ini memang kembar. Salah satunya karena tersinggung dengan temannya, tapi testosteron dia sudah tumbuh, akhirnya terjadi perkelahian ya. Artinya memang betul laki-laki lah gitu ya. Pas dites kromosom betul XI, kemudian untuk kelaminnya disempurnakan melalui operasi begitu. Jadi seperti yang dibilang tadi oleh pembicara, yang memang perlu kompleks, dan selama tidak ada masalah lain ya, untuk intelijensi apa semua gitu, yang penting adalah identitas diri si orang ini, dia memang lebih ke nyaman sebagai laki-laki atau sebagai perempuan gitu, karena tergantung jumlah testosteron yang terbentuk nih, dia lebih karena ada juga jadi XI juga laki-laki,
tapi perubahan ke testosteronnya tidak banyak, sehingga walaupun dia laki-laki secara kromosom laki-laki, tapi penampakan fisik dia ya seperti perempuan juga gitu. Jadi ini sebenarnya kalau memang segera apalagi dia tuh masih dalam masa pubertas begini, ini cepat diidentifikasi ya. Itu. Jadi yang orang yang saya temui ini dua-duanya kebetulan bagus, dua-duanya jadi laki-laki. Sekarang satu orang kerja di Belanda, ya, ahli juga di sana. Satu lagi dokter sekarang belajar di Inggris, dapat beasiswa begitu. Jadi secara yang penting identitas dirinya aja nanti. Nah itu nanti dia akan bisa melanjutkan hidup dengan normal. Nah ini untuk pendidik ini PR besar, sangat harus dibantu sekali ya si orang tua atau keluarganya dan terutama si anaknya ini. Terima kasih masukan saya dari situ. Gitu ya. Terima kasih Pak Khairuddin. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Khairuddin atas insight-nya. Ya, Kita sama-sama. lanjut ke penanya berikutnya. Boleh Bu Ella Batubara, silahkan. Terima kasih Mbak Rani. Selamat malam dok. Saya mau bertanya terkait buku ini ya. Kebetulan saya juga seorang konselor dan kayak tadi misalnya family system therapy itu yang kita juga lakukan untuk kasus-kasus yang mungkin belum trauma tapi ada pengalaman traumatis tapi nggak sampai trauma berubah apa maksudnya kehilangan fungsi ya, keberfungsian. Nah, saya mau tanya dok, kalau misalnya dari setiap terapi-terapi konseling kelompok atau terapi konseling pribadi itu sudah dilakukan, terus secara fisiologis tuh masih terasa sistem sarafnya itu masih kayak kayak tadi panic attack, terus gampang sesak nafas yang terasa di fisiologis gitu ya dok ya. Itu sebenarnya apakah si sistem saraf itu bisa di kayak neuroplasticity itu loh dok dibalikin lagi. Terus kalau sekarang itu kan ada juga yang terapi yang hipnoterapi ya dok ya. Nah, buku ini tuh ada membahas itu nggak sih? Dan apakah hipnoterapi itu dapat lebih menolong untuk konseli-konseli yang mengalami apa namanya gejala fisiologis yang khas gitu di sistem sarafnya? Gitu, dok. Ya. Thank you. Terima kasih banyak Bu Ella, salam kenal. Mudah-mudahan bisa membantu banyak orang ya. Oke. Buku ini membahas tentang neuroplastisitas ya, dan pada prinsipnya Van der Kolk sendiri percaya bahwa ke depan modalitas-modalitas yang ada itu memang tidak single use ya, tidak unimodal, nggak cuma satu yang dipakai tuh, tapi memang multimodal. Itu yang dipercaya oleh Van der Kolk dari bukunya ini ya. Dan memang kalau kita baca tanggapan terhadap buku ini, beberapa ahli menganggap buku ini kontroversial, terutama karena tanda kutip mempopulerkan terapi-terapi yang dinilai tidak evidence based, katakanlah begitu. Walaupun kalau kita baca betul-betul dan kita lihat penelitian-penelitian yang lain yang dilakukan Van der Kolk, dia berusaha untuk mencari evidence bagi terapi-terapi yang dia sebutkan di dalam buku ini. Artinya memang saya sebenarnya sangat tertarik dengan terapi teater ya, terapi teater, kemudian itu yang saya nggak tahu apakah di Indonesia ini sudah umum atau sudah banyak yang melakukan atau belum gitu ya. Mungkin nanti barangkali Bu Ella bisa menjadi pionir gitu ya untuk kemudian membuat terapi serupa di Indonesia gitu. Nah, adapun kalau untuk mohon maaf tadi yang pertanyaan kedua bagaimana Bu? Iya, misalnya dalam proses konseling seseorang kan ada juga kita lakukan tuh konseling kelompok, lalu ada konseling pribadi. Namun untuk konseli yang hasil traumanya itu terasa di fisiologis, sistem saraf, terus juga ada kecemasan. Jadi sesuatu yang nge-trigger sarafnya gitu, atau malah kayak kesemutan dengan data lab yang nggak ada apa-apa gitu dok. Berarti kan itu sesuatu yang psikosomatik ya. Maksud saya tuh sebenarnya misalnya kita udah lakukan konseling segala macam gitu ya dok ya. Terus tapi itu tidak mengganggu keberfungsiannya ya.
dia sebagai seorang karyawan yang bagus, bisa berfungsi Iya. sebagai seorang parent, tapi tetap ada traumanya. Nah, lalu setelah saya baca-baca hipnoterapi itu, apakah hipnoterapi itu Nah, ya, di hipnoterapi ya. buku ini dibahas nggak gitu? Atau Ya, memang ada ya, pengalaman dokter dari lapangan? ya. Ya, memang kalau kalau yang saya tangkap ya, buku ini membahas hipnoterapi itu hanya sebagian kecil dan itu pun lebih ke arah kekurangannya kalau boleh dibilang ya, kekurangannya sebenarnya. Jadi tanda kutip mungkin agak sedikit against gitu ya. Bukan against yang banget-banget, tapi lebih karena menurut Van der Kolk, hipnoterapi itu terlalu sempit tuh untuk dijadikan modalitas terapi tunggal, katakanlah begitu ya. Hipnoterapi mungkin masih ada tempatnya menurut Van der Kolk ya, untuk kemudian menggali sedikit demi sedikit apa yang kemudian menjadi masalah dari pasien tersebut. Dan kalau sudah mulai muncul ke permukaan, nah, dia menyarankan untuk tadi ya multimodal. Gimana caranya supaya ayo kita coba cari pendekatan terapi yang kemudian bisa menimbulkan rasa aman di dalam diri pasien. Nah, itu yang kemudian membuat pasien berusaha dengan kemampuannya sendiri membungkus memori traumatis tersebut menjadi sesuatu yang lebih aman dan diletakkan di tempat yang tepat. Gitu. Kalau saya nangkepnya sih seperti itu ya. Bisa jadi saya salah. Bisa jadi saya salah. Cuman intinya adalah dia masukkan di dalam talk terapi itu. Dia masukkan di dalam talk terapi dan menurut dia memang uh, ketika pasien dihipnosis itu kan lebih seperti gimana secara eksternal kita berusaha memanipulasi si pasien. Dan kalau kita berhenti di situ saja, itu tidak memunculkan daya di dalam diri pasiennya atau konselingnya yang kemudian menimbulkan ketergantungan gitu loh. Sehingga harus entah itu hipnoterapi berulang dan sebagainya. Tapi kalau kita gunakan pendekatan yang memberdayakan dari sisi konselingnya, itu yang kemudian bisa membuat si konseli menjalani kehidupan sehari-harinya itu dengan lebih baik. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Ella. POV saya setelah membaca bukunya Van der Kolk. Oh, oke. Tapi dia bahas juga ya dok bahwa ada juga sisi di mana kita bisa menggali konseling itu. Kalau di situ kan lebih ke pemaknaan. Berarti kan dia udah ngerti tuh Ya, apa yang dia membuat dia tuh trauma apa segala macam tuh udah ngerti, udah iya di betul. atas udah nggak di bawah alam bawah sadarnya kan. Cuman kalau Betul yang dan nggak itu ngerti ya, kenapa udah di live ditarik juga untuk yang apa namanya ada juga kan kita suka bikin live map dari kecil ya betul. ngapa-ngapain Betul. aja genogram. Cuman nggak ketemu, cuman dia tetap ngerasa kayak sering sistem saraf itu loh dok, sistem Ya. saraf yang sering berulang gitu. Mungkin harus kayak dokter ya lari gitu ya dok. Disuruh olahraga Nah, ya dok ya. Van der Kolk ini cerita bahwa kadang untuk satu pasien dia butuh waktu bertahun-tahun. Hmm. Untuk bertahun-tahun untuk bisa menggali itu semua. Contoh Marilyn tadi itu bertahun-tahun, itu yang termasuk yang bertahun-tahun Hmm. gitu. Nah, kalau saya mikirnya gini, ya kalau Van der Kolk aja tahan gitu ya, maksudnya sabar gitu ya untuk melayani orang sampai bertahun-tahun dengan seperti itu. Nah, maka mungkin bisa jadi kita juga sama ketika kita ingin melayani orang, membantu orang, ya butuh waktu selama itu juga gitu loh. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Oke, thank you, dok. Sama-sama Bu Ella. Baik, terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Sepertinya karena keterbatasan waktu, jadi kita mohon maaf sebelumnya kita satu pertanyaan terakhir lagi. Oke, satu pertanyaan terakhir, boleh deh Pak Zain dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Eh, Terima kasih dokter. Saya sampai 3 tahun yang lalu itu, sampai setahun yang lalu berlangganan selalu ke dokter penyakit dalam. Jadi sudah akrab dengan pantoprazol, Brexidin, sama
domperidon. Nah, kemudian saya ada shock ketika pas treadmill, ternyata saya harus masuk untuk kemudian ternyata harus pasang 2 ring di jantung saya. Dan Ya. terus ternyata setelah pasang ring itu yang ada yang ini mungkin trauma ya dok ya. Terus anxiety itu hilang, membaik, tapi ada dari sisi tiba-tiba saya itu tidak sering ngos-ngosan, dan kemudian kalau ngomong, karena saya kan dosen ya, pengajar, jadi ngomong itu jadi nggak bisa per 4 jam, setengah jam itu sudah engap ya kalau bahasa ininya, ngos-ngosan itu. Tapi saya ingat waktu itu ya sudah, obatnya dijalanin, dan saya ingat waktu itu ada dokter yang mengatakan, Bapak sekarang Bapak nggak usah khawatir, anxiety-nya juga alhamdulillah sudah hilang, Bapak tinggal lakukan yang Bapak senengin gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Nah, maka saya akhirnya sampai sekarang ini dok, ini akhirnya belajar les vokal, jadi belajar vokal. Dan nice. Ternyata alhamdulillah ngefek tuh. Jadi saya sudah obat-obat yang untuk lambung dan lain sebagainya saya sudah tidak minum lagi, ya hanya obat untuk ini ya, yang untuk jantung saya saja, dan alhamdulillah memang membaik. Dan itu saya rasakan itu memang trauma itu ya dok ya. Ya. Dan memang benar yang dokter katakan tadi, melakukan hobi. Akhirnya saya sekarang fokusnya melakukan hobi yang saya sukai, ya yang mungkin saya dulu jarang lakukan. Terus memang ada dari sisi ini juga, mungkin mengatakannya teater metode ya. Jadi saya jadi saya ini ngomong ke diri sendiri gitu. Bahkan kadang-kala istri saya yang jadi korban. Kemudian saya minta berdiri di hadapan saya, terus dengerin aku ngomong, seakan aku ngomong ke diriku sendiri. Kadang saya ada marahnya sampai nangis begitu kan gitu. Saya bayangkan istri saya itu diri saya kan gitu, tanpa jawab. Dan itu memang merilis. Jadi ini saya merasa kualitas hidup semakin membaik. Apakah itu secara fisik berarti saya sembuh gitu dok, dari lambung, dari apa gitu, kalau menurut dari dunia kedokteran? Oke, terima kasih banyak Pak Zain. Ini kisah yang sangat bermakna ya. Oh, sudah pernah diteropong belum ya kondisi lambungnya? Belum pernah. Oke, berarti belum sampai diteropong ya? Belum. Tapi memang setelah operasi yang pasang ring ini, jadi anxiety-nya hilang gitu. Jadi apa istilahnya terap ya. Ini sendawa itu lebih mudah dan ya lebih nyaman. Memang tidur juga nggak perlu pakai bantal yang lebih tinggi. Halnya sebenarnya sudah hilang. Apalagi setelah ya vokal itu tadi. Jadi saya mikir apa saya harus jadi penyanyi gitu biar lebih profes. Ya, ini kisah sukses ya kalau saya boleh bilang gitu ya. Dari seseorang yang sebelumnya mengalami berbagai macam kondisi, kemudian bangkit perlahan, lebih baik gitu. Itu menjadi kisah sukses yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dan ya kalau saya boleh tambahkan, memang terutama di bagian, kalau saya bilang terutama ini ya, untuk kasus-kasus autoimun ya. Karena yang banyak pantangannya tuh selain penyakit metabolik juga penyakit autoimun tuh. Dimana penyakit autoimun kalau makan makanan yang katakanlah junk food gitu ya, bisa flare, dia bisa kambuh gitu. Jadi saya bilang bahwa kita diberi sakit itu harusnya bersyukur tuh. Ketika kita belum diberi sakit, jalan tuh kan kayak saya mau jalan semaunya gitu kan. Tapi ketika kita sakit ada batas, jelek gitu ya. Jalan di sini. Nah, ketika kamu melewati batas tersebut, kamu akan merasakan sesuatu, itu pasti. Gitu. Jadi nggak enak, jadi cepet capek, ngos-ngosan dan sebagainya. Atau kalau dia autoimun, jadi demam, jadi pegel linu, pokoknya barang nggak enak lah rasanya. Nah, artinya ketika kita udah nurut aja, jalan dikasih jalan sama Tuhan, jalan aja di situ. Nah, itu hidup tuh enak rasanya. Dan walaupun misal tapi kan saya jadi nggak bisa sembarangan makan lagi misalnya gitu ya, jadi nggak bisa nongkrong bareng teman-teman, kata siapa?
bisa kita nongkrong, tapi kita tidak harus memilih makanan yang kemudian membuat kita tidak nyaman dan seterusnya. Gitu. Jadi memang benar tuh ketika kita diberi sakit, jalan tuh sebenarnya jadi lebih jelas tuh. Oh, ini batasnya ini sama ini. Ya udah kita tinggal jalan aja di situ. Oke, kita nggak bisa manuver mana-mana, tapi kan kita bisa melesat ke depan. Nah, ini yang jalan kemudian mendekatkan kita kepada Tuhan. Barangkali kurang lebih kalau dari saya tambahannya begitu ya terhadap kisah sukses Pak Zain ya. Dan ini Terima dok, kasih banyak Pak Zain. dokter tadi Ya. benar mengatakan bahwa yang kita ini butuh teknik atau metode ya ketika serangan-serangan itu datang. Karena yang saya rasakan benar mungkin sama dengan EMDR tadi. Kalau EMDR kan ngikutin jari ya. Saya kalau belajar itu sekarang kalau anxiety-nya timbul atau apa, jadi ada 5 barang yang saya lihat dengan cepat, terus menyebutkan dengan ini nice. seperti itu. Itu saya dapat tadi Bu Ella mungkin untuk kalau hipnoterapi kita butuh orang lain, tapi kalau ini neurolinguistic programming itu ada tools mental, teknik-teknik yang bisa digunakan dengan nyaman, dengan mudah. Termasuk tadi ketika menghadirkan diri sendiri kemudian sampai nangis, hal seperti itu tuh saya lakukan dari teknik-teknik itu tadi. Theater method itu kalau di ini ada submodality remap kayak gitu-gitu. Mungkin Bu Ella bisa, yang psikolog bisa ini lebih ini lagi nanti menggali lagi. Demikian dokter, terima kasih banyak. Mohon doanya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Zain atas pertanyaannya. Baik, mungkin itu menjadi pertanyaan yang terakhir. Sekali lagi saya minta maaf kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Nah, tibalah kita di sesi akhir, yaitu kesimpulan. Jadi, buku The Body Keeps the Score karya Dr. Bessel van der Kolk ini menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana trauma psikologis secara mendalam itu bisa mengubah anatomi otak dan biologis tubuh. Kemudian juga membuktikan bahwa pengalaman traumatis ternyata bukan sekadar memori buruk masa lalu, melainkan beban fisik yang terus aktif sampai masa kini. Nah, melalui perpaduan riset neuroscience dan studi kasus klinis, penulis menjelaskan bagaimana trauma memutus hubungan seseorang dengan tubuhnya sendiri, mengunci sistem saraf dalam kondisi eh, konstan antara melawan atau fight tadi, berlari, flight, dan juga lumpuh atau freeze, yang seringkali tidak mempan disembuhkan hanya dengan terapi bicara konvensional. Nah, sebagai solusinya, penulis menawarkan pendekatan pemulihan holistik yang mengintegrasikan metode pemrosesan dari bawah ke atas atau bottom up seperti EMDR, yoga, teater, dan neurofeedback untuk membantu para penyintas meregulasi kembali sistem saraf mereka supaya bisa kembali bersahabat dengan tubuhnya dan merebut kembali kendali penuh atas tubuh mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Widya atas pemaparannya, luar biasa sekali malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tidak puas sampai di sini dan juga bisa membaca bukunya secara langsung supaya mendapatkan insight yang lebih banyak lagi. Baik, jangan lupa untuk melakukan pengisian presensi untuk pembuatan sertifikat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, malam hari ini sangat insightful dan banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi malam hari ini. Saya Rani Mahadika Gumanti selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam berjalannya kegiatan bedah buku dan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.